Sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan di DPR RI, Komisi 5 DPR RI merupakan komisi yang menaungi permasalahan seputar infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta pencarian dan pertolongan. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur dalam rangka meninjau lapangan Bandar Udara Franseda, Pelabuhan Wuring, dan lapangan Pelabuhan Sika, serta peresmian Rusunawa Seminari Tinggi Santo Petrus. Komisi 5 DPR RI ingin mengetahui dan memastikan apa yang menjadi kebutuhan dan kekurangan apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tugas para mitra kerja mereka di daerah. Terkait dengan bandar udara, Dirjen Perhubungan Udara meminta agar dilakukan pengembangan maupun perluasan landasan bandar udara Franseda, karena rute penerbangannya yang terus meningkat. Komisi 5 DPR RI mendukung perluasan Bandar Udara Franseda Maumere yang terletak di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditargetkan tahun 2020 bisa naik kelas menjadi bandara kelas A yang dapat dilewati pesawat berbadan lebar. Dengan perluasan bandara tersebut, diharapkan bisa mempercepat pembangunan serta menarik investor dan wisatawan asing untuk datang ke Maumere. Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jemi Francis mengungkapkan, Bandar Udara Franseda memiliki penerbangan yang terus meningkat, di mana dalam setiap harinya memiliki 5-6 kali penerbangan. Hal tersebut harus disesuaikan dengan perbaikan kapasitas penerbangan dan pelebaran bandara. Namun menurut Fahri, kendala yang dihadapi untuk memperlebar bandara yaitu terbenturnya lahan, di mana apabila diperpanjang runway-nya, maka langsung berhadapan dengan jalan nasional. Sedangkan bila diperlebar ke arah selatan, maka akan terbentur dengan perbukitan. Berkaitan dengan dukungan kita untuk pengembangan, saya kira setiap tahun untuk bandara Franseda Maumere ini terus kita berikan dukungan. Tinggal bagaimana untuk perpanjangan ini menyangkut lahan yang menjadi terkendala di sana. Anggota Komisi 5 DPR RI Saniatul Latifah berpendapat, dari usulan anggaran Kabupaten Sika untuk perluasan bandara yang mencapai lebih dari 90 miliar rupiah, dapat langsung diusulkan ke Komisi 5 DPR RI yang nantinya akan dibahas dalam rapat bersama mitra kerja. Namun senada dengan Fahri, Saniatul meminta persoalan lahan harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Bandara ini sangat dibutuhkan karena antar daerah ke daerah lain harus menggunakan pesawat. Nah, untuk itu perkembangan ataupun untuk mengembangkan bandara kami sangat mendukung sekali. Dan tentunya mengenai lahan ini juga harus dipastikan lahan harus clear dulu. Karena apa? Jangan sampai terjadi kita sudah memperjuangkan dan menyediakan anggarannya, tetapi dari pihak kabupaten, pemerintah daerah tidak siap di dalam membebaskan lahan yang mana lahan ini biasanya milik masyarakat. Terkait perhubungan laut, Komisi 5 DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan Laut untuk mengoptimalkan subsidi kapal-kapal besar yang singgah di daerah terpencil. Sejak diluncurkan pada tahun 2015 lalu, Kemenhub sudah mengoperasikan 13 trayek kapal tol laut dengan anggaran mencapai 447 miliar rupiah di tahun 2018. Fahri Jemi mengungkapkan dalam kunjungannya ke pelabuhan di Maumere, Komisi 5 lebih fokus pada angkutan subsidi perintis. Ia memastikan barang-barang yang dimuat oleh kapal tol laut merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak keluar dari surat peraturan menteri. Fahri juga meminta rutinitas waktu pengiriman bahan pokok dapat dilaksanakan tepat waktu. Fahri menegaskan perlu ada evaluasi terkait dengan subsidi tol laut yang hingga saat ini tidak ada dampaknya terhadap masyarakat. Pasalnya, harga barang di masyarakat masih cukup tinggi. Bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang mau daftarkan untuk dikirim kontainernya ya, melalui program tol laut ini, tetapi seringkali datang ke operator mengatakan penuh, diarahkan kepada ekspedisi. Nah, kalau ke ekspedisi itu kan harganya 2 kali lipat. Surabaya ke sini ya sekitar 10 sampai 12 juta. Sementara kalau lewat tol laut, program tol laut itu subsidi itu 5 sampai 6 juta. Tetapi kita mendapat laporan barang yang mereka ikut di program ekspedisi ini dengan bayar 10 sampai 12 juta, tapi barangnya itu dimuat di kapal tol laut yang dapat subsidi. Nah, ini kan kita pastikan yang seperti ini tidak terjadi di sini. Anggota Komisi 5 DPR RI Joni Allen Marbun mengatakan,
Indonesia merupakan negara kepulauan, khususnya Indonesia Timur, di mana lebih menonjol pada pelabuhan laut. Menurut Joni, pelabuhan laut lebih murah pengembangannya daripada udara. Oleh karena itu, ia meminta agar pelabuhan di Indonesia Timur lebih diprioritaskan dan program-program pendukungnya dapat berjalan dengan baik. Karena itu ya, pelabuhan-pelabuhan laut itu adalah menjadi prioritas utama. Itu kan salah satu juga program pemerintah kita khususnya dalam Jokowi ini kan tol laut kan. Itu harus prioritas. Nah, tadi itu ada informasi yang program besarnya sudah berjalan, tapi program pendukungnya yang kecil-kecil nggak jalan sehingga terjadi satu kurang sinkronisasi, kurang terjadi trusting, kurang terjadi kepercayaan atas pelayanan pelabuhan itu akibat daripada fasilitas pendukung yang relatif. Tim Komisi 5 DPR RI bersama Wagub NTT dan seluruh mitra kerja langsung juga meninjau rumah rusun mahasiswa atau Rusunawa, Seminari Tinggi Santo Petrus. Sekaligus meresmikan bangunan yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo menuturkan berdirinya rusun untuk mahasiswa tersebut merupakan upaya mencerdaskan bangsa melalui mempersiapkan sarana dan prasarana. Ia juga mengajak untuk bersyukur karena banyak sekolah yang berupaya ingin mencerdaskan bangsa, salah satunya Seminari Tinggi Rita Piret yang berupaya membuat negara maju melalui membangun SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, ia meminta pengelolaan rusun dapat dilaksanakan dengan baik. Per tahun pemerintah kemampuannya membangun Rusunawa ini tidak banyak, sehingga mudah-mudahan pengelola nanti end user sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Romo Rektor, ini bisa dikelola dengan baik. Fahri mengatakan dari laporan Rektor Santo Petrus Rita Piret, dengan adanya rusun tersebut dipastikan para mahasiswa akan terdidik sehingga mereka dapat memelihara fasilitas yang sudah diberikan. Fahri berharap dengan adanya Rusunawa ini mereka bisa lebih menghasilkan studi yang lebih baik bermutu dan membuat mahasiswa lebih fokus dalam belajar serta meningkatkan level pendidikan di NTT dan para mahasiswa bisa ikut andil dalam memajukan NTT. Menurut Fahri, Rusun Mahasiswa Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Rita Piret merupakan yang terbaik dan dapat dijadikan contoh bagi rusun lain yang ada di Indonesia. Kami bersama-sama dengan Kementerian PUPR meresmikan satu program rusun untuk mahasiswa di Seminari Rita Piret. Ya, saya kira saya juga saya sudah seringkali meresmikan rumah-rumah susun. Ini salah satu rumah susun bagi saya yang terbaik, rapi, tertata, dan warga kampus civitasnya ikut terlibat dalam proses pengawasan, bahkan ikut dalam mengerjakan bersama-sama dengan kontraktor, dan kemarin kita lihat hasilnya luar biasa ya. Itu yang di perumahan. Komisi 5 juga meninjau Pelabuhan Wuring di Kabupaten Sika. Dalam tinjauannya, Komisi 5 menyoroti soal penambahan dukungan sarana prasarana serta sumber daya manusia. Komisi 5 DPR RI mendorong Basarnas dalam penambahan jumlah personil dan penambahan kapal Basarnas. Fahri mengatakan ada permintaan dari Kepala di Pos Pelabuhan Wuring terkait dengan penyediaan kapal untuk wilayah Labuan Bajo yang merupakan pusat destinasi pariwisata. Kemudian adanya permintaan berkaitan dengan belum adanya kantor-kantor di beberapa titik pelabuhan. Hal tersebut akan didorong oleh Komisi 5 jika lahannya sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Fahri menambahkan penambahan personil juga menjadi perhatian Komisi 5, di mana Basarnas masih membutuhkan tambahan personil. Oleh karena itu, Komisi 5 akan mendorong penambahan Sarpras dan penambahan SDM yang dibutuhkan Basarnas. Terkait kurangnya personil Basarnas, anggota Komisi 5 DPR RI Saniatul Latifah mengungkapkan, hal tersebut harus diperhatikan karena sangat mendesak. Menurutnya, kondisi alam geografis di Indonesia sangat rentan dengan bencana alam, di mana jumlah personil Basarnas yang mencukupi sangat dibutuhkan. Kalau menurut saya ini memang perlu karena ini sangat sangat urgensi ya. Karena di mana-mana kita tahu bahwa negara kita penuh dengan kondisi alam geografis yang sangat rentan dengan bencana alam. Dan kerja daripada Basarnas ini sangat dibutuhkan sekali, dan tentunya untuk perekrutan sumber daya manusianya, kemudian peralatannya. Nah, ini harus kita support penuh
baik sumber daya manusianya maupun peralatannya. Jadi kami Komisi 5 sangat mendukung sekali dan akan kita perjuangkan untuk dibawa ke rapat selanjutnya pada saat masa sidang yang akan datang. Dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur ini, Komisi 5 DPR RI berusaha mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh mitra kerja Komisi 5. Meski begitu, Komisi 5 mendorong sinergi dan koordinasi antar instansi di Nusa Tenggara Timur untuk perlu terus dimaksimalkan, serta upaya lebih intensif untuk koordinasi antara pemerintah pusat dengan DPR RI. Selain itu, mitra kerja diminta untuk lebih objektif dan arif dalam melakukan tugasnya. Titian Aunila, TVR Parlemen, melaporkan.